Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat seluruh masyarakat santri dalam keadaan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali lagi seputar terkait, kita akan membahas tentang benda-benda bertuah, karena ada beberapa rekan yang kemarin bertanya terkait benda merah delima. Jadi kemarin ada rekan sekaligus tamu, beliau itu punya merah delima. Apakah merah delima itu asli atau sebaliknya merah delima itu palsu? Ini menjadi bumerang, menjadi masalah, karena sekarang ini masih banyak persoalan-persoalan terkait benda-benda bertuah, karena di era modern sekarang ini udah sangat canggih ya. Nah, dalam hal ini saya akan sedikit memberikan pemahaman kepada rekan-rekan, sedulur, masyarakat santri sedikit terkait merah delima. Mungkin nanti bisa memberikan pemahaman sehingga kita bisa mengerti mana merah delima yang asli, mana merah delima yang palsu, atau mungkin yang KW ya. Kita di sini tidak menyalahkan atau tidak menjustifikasi yang sudah ada, tidak. Ini kita akan memberikan pemahaman mungkin sesuai apa yang saya tahu ya. Yang pertama ya, dalam versi agama, merah delima itu kalau versi agama itu adalah ya delima atau dalima. Ini yang terkait dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nanti dicek ya, dibuka lagi di dalam surat Al-Ikhlas. Ini adalah surat yang menerangkan tentang ketauhidan. Nah, di situ ada huruf dal yang jumlahnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Huruf dal 5 inilah yang menjadi pokok utama orang-orang, sehingga punya istilah ya, dal 5. Huruf dalnya ada 5, makanya delima ya kan, dal 5 ya. Siapa yang berpegang teguh dal 5, yang dimaksud itu adalah surat Al-Ikhlas, yang di situ mengandung tentang ketauhidan ya, keyakinan yang kuat, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan apapun selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda apapun yang bertuah atau jimat-jimat sekuat apapun, tidak ada yang bisa mengalahkan ketika orang sudah berpegang teguh dengan surat Al-Ikhlas, meyakini dengan keyakinan yang paling kuat ya, dengan keikhlasan dan kesempurnaan keimanan kita, maka inilah menjadi jimat utama di dalam diri kita. Makanya dinamakan dalima atau delima gitu ya. Itu dalam versi agama. Kemudian dalam versi sejarah ya, sebenarnya merah delima itu sudah ada sejak
mulai zaman Nabi Sulaiman. Jadi jangan dianggap merah delima ini apakah ini mitos, apakah ini hanya sekedar isu-isu belaka. Bukan, ini hak real ada. Dalam versi sejarah, merah delima itu benar-benar ada dan sampai saat ini. Jadi seperti gini, seperti tali estafet. Siapa yang pemegang kendali merah delima, itulah yang menjadi power, yang menjadi paku buminya dunia. Jadi estafet turun-temurun. Ketika yang memegang ini mungkin sudah meninggal dunia, maka dia akan diturunkan lagi ke generasi berikutnya. Begitu juga nanti pemegang utama udah lepas, maka turun lagi yang menjadi kendali utama, menstabilkan dunia ini menjadi seimbang. Dalam versi saya, ini sebenarnya banyak versi. Ada merah delima itu yang punya hanya satu orang. Tapi dalam versi kita itu merah delima yang asli itu ada 7 ya. 7 di dunia ini yang asli. Jadi selain itu bisa dikatakan KW. Bisa dikatakan apa? Asli tapi bukan asli, atau mungkin persamaan ya. Jadi perlu diingat, barang kalau bagus itu kan ditiru. Ya kan? Barang kalau bagus pasti banyak yang niru. Nah, tapi perlu diketahui bahwa barang yang asli di dunia ini hanya 7. Termasuk salah satunya pemegang kendali utamanya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nah, itu 1. Yang 6, wallahu a'lam bishawab, tetap dipegang. Nah, ini terus berputar-putar tasalsul. Jadi ada bagian-bagian dan tugas-tugasnya penjaga merah delima ini sampai saat ini. Nah, merah delima dalam versi sejarah Nabi Sulaiman ini dulu juga berasal dari pohon delima itu sendiri yang mengkristal atau yang mungkin mengendap jutaan tahun yang lalu, maka jadilah benda yang menjadi batu merah delima. Nah, batu merah delima ini mempunyai kandungan yang dahsyat, mempunyai kandungan yang hebat. Salah satunya ya, siapapun pemegang kendali merah delima ini, maka dipastikan orang itu pasti orang pilihan atau mungkin utusan yang memang Allah pilih untuk menjaga benda itu. Nah, yang pertama, apa sih Pak perbedaan asli dan palsu dari merah delima? Nah, 1, merah delima yang asli itu bentuknya seperti biji kedelai. Nah, nanti dilihat ya. Jadi merah delima itu enggak besar, bukan besar seperti kelereng atau batu-batu umumnya yang dipakai orang, itu bukan. Tapi seperti seperti biji kedelai. Tahu ya, biji kedelai itu adalah seperti kacang hijau atau kacang lebih kecil daripada kacang tanah. Kecil sekali, bentuknya bulat, agak-agak lonjong. Nah, gitu. Nah, jadi nanti siapapun yang punya di rumah ya, ini coba disamakan dengan persepsi saya. Kalau bentuknya tidak seperti biji kedelai ya, maka dipastikan itu adalah KW. Artinya KW itu ya mungkin itu merah delima, tapi KW1, KW2, KW3 itu yang saya maksud ya. Saya tidak mengatakan berarti yang lain palsu, tidak. Yang asli adalah seperti bentuknya seperti biji kedelai. Jadi tidak berpiramid, tidak bergigi, tidak kayak mutiara apa, itu ada sisi-sisi presisinya kan, ada merah delima kecil ya. Itu pinggir-pinggirnya ada presisinya kayak piramid itu ya. Kayak ada sisi-sisi rapinya itu. Nah, itu juga bukan ya, itu bukan. Jadi sekarang banyak merah delima ya, bahkan kita sebenarnya kemarin ada ya untuk sampel ya, mungkin malam ini kita tidak akan menampilkan, nanti kita akan tampilkan di sesi selanjutnya. Jadi kita juga ada merah delima yang udah dibungkus dalam kendi kecil ya, kendi kecil kuningan.
kita dulu nemu ya di bukan ngambil, bukan narik, bukan, memang asli nemu itu seperti bulat, berpiramid, jadi kayak dirapikan dengan kerucut-kerucut sudut-sudut yang rapi dan dibungkus dengan kuningan kendi kecil yang di luarnya ada tulisan MD. Maksudnya MD itu adalah merah delima. Tapi setelah kita buka, ternyata itu bukan merah delima, gitu, bukan merah delima yang asli, dan itu mungkin benda-benda lain yang menyerupai merah delima, dan bentuknya kecil sih, kecil, batunya kecil, tapi bukan seperti biji kedelai. Dia berapi seperti berpiramid gitulah ya, bentuknya kayak udah di sudut-sudut gitu. Nah, itu kita ada dipastikan itu bukan merah delima itu ya. Terus ada juga kita punya bulat, dulu sempat kita dikasih orang merah delima itu sebesar kelereng. Sebesar kelereng itu hampir sama dengan merah delima, dan itu juga mempunyai khasiat yang luar biasa. Tapi setelah kita cek, itu juga bukan merah delima gitu. Jadi merah delima itu sebenarnya ketika kita cek, kita masukkan di dalam air ya, ada gelas air putih, kita masukkan di dalam air putih atau air bening itu. Air bening itu sampai 7 lapis air yang kita tata dalam satu gelas ya. Gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4 sampai 7 gelas. Ketika kita masukkan merah delima itu dalam gelas itu, maka akan berpancar. Jadi air yang kita susun itu akan berwarna merah semua. Jadi seolah-olah air putih bening tadi itu berubah menjadi merah. Nah, ini salah satu keaslian merah delima itu. Tapi kalau kita masukkan di dalam air dan airnya biasa saja, airnya tidak bereaksi, airnya tidak berubah warnanya, maka dipastikan merah delima itu merah delima biasa ya. Kemudian ada juga merah delima yang saat ini ya, mohon maaf ya, ini karena merah delima itu bagus dan banyak kolektor yang mencarinya, hati-hati. Sekarang ada merah delima ya, menyerupai di dalam batu itu udah ada baterainya. Jadi dimasukkan di dalam air, dia otomatis bisa menyala. Jadi hidup, batu itu hidup sehingga sampai 7 lapis gelas yang kita tata ternyata benar hidup semua gitu loh. Tapi itu sebenarnya di dalam batu itu ada baterainya, sehingga batu itu ketika kena air dia akan menyala seperti lampu ya. Seperti lampu menyala menjadi merah. Nah, itu bagi orang yang nggak tahu atau orang yang nggak ngerti, dia akan percaya ya, ini berarti merah delima asli. Dibuktikan ketika dimasukkan di dalam air, airnya bisa berubah menjadi warna merah karena saking kuatnya pantulan cahaya kandungan yang ada di dalam batu itu. Nah, ini orang tertarik. Akhirnya apa? Disitulah terjadi praktik-praktik penipuan, praktek-praktek jual beli yang ini merah delima asli, berapapun dijual akhirnya dia tertarik. Padahal di situ ada praktek penipuan karena meniru merah delima itu tadi. Tapi tidak bisa kita pungkiri, sebenarnya juga ada merah delima yang asli, atau mungkin bahasa kita dikatakan KW1 lah, mendekati asli ya. Ini biasanya yang punya tidak sembarangan orang, yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, biasanya orang-orang pilihan ya. Bisa merah delima itu dimakan, diloloh masuk di dalam tubuhnya. Bisa merah delima itu disimpan juga di dalam guci kecil yang sudah terawat. Bisa juga merah delima itu tidak diberikan atau tidak dipublikasikan ke orang-orang, ke masyarakat lain. Sehingga hanya dia yang memiliki. Nah, siapapun yang punya merah delima itu dipastikan orang itu pasti akan terjaga. Mungkin dari mara bahaya, dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal gangguan-gangguan jin, dari hal-hal yang mungkin bisa membahayakan keluarganya, dirinya, dia akan terjaga karena kandungan merah delima ini sangat luar biasa. Nah, di sini saya tidak mengatakan bahwa yang KW1 itu bahwa palsu, tidak.
tetap semua batu itu mengandung yoni, mengandung manfaat yang luar biasa. Tapi kita sendiri pribadi jangan sampai ketipu bahwa merah delima yang asli itu yang memiliki hanya orang-orang tertentu. Dan buktikan saja nanti, kalau bentuknya sama dengan seperti biji kedelai, maka dipastikan merah delima itu asli. Tapi kalau tidak atau menyerupai, mungkin itu KW1, KW2, tapi tetap itu mempunyai khasiat yang luar biasa. Nah, maka dari itu untuk para masyarakat ya, untuk saat ini dihati-hati ya, karena banyak praktek-praktek penipuan dan banyak hal-hal yang mungkin kurang pas, maka kita perlu hati-hati. Kita juga kalau punya merah delima nggak usah kita berikan kita publikasikan ya, hanya cukup kita yang tahu, maka insya Allah itu akan menjaga diri kita ya. Manfaatnya apa sih Pak merah delima? Banyak sekali. Satu, bisa untuk menjaga diri dari mungkin mohon maaf ya kekebalan, menjaga diri dari ya siapa yang punya merah delima nanti akan menambah ketigdayaan, menambah power kita, menambah kekuatan kita, menambah stabilitas kita. Jadi banyak sekali manfaatnya. Makanya hal yang lumrah ketika dicari para kolektor, bahkan sampai mohon maaf ya, kalau yang asli itu bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran. Nah, maka dari itu lain waktu nanti kita akan review ya. Kita ada bendanya, tapi malam ini kita tidak. Nanti akan kita lihat apakah ini barang asli atau tidak. Juga nanti kita akan memberikan contoh barang ini yang benar-benar asli buatan dikasih baterai atau yang biasa. Sehingga kedepannya kita ketika ditawarin orang, karena ini tadi kembali ya, kita buat video ini karena banyak yang bertanya, coba pada ragu, ini apakah asli ataukah palsu, apakah ini bermanfaat atau tidak. Karena mungkin mohon maaf ya, orang-orang itu punya dengan mahar yang mahal, beli dengan intinya mengeluarkan uang banyak, sangat disayangkan ya. Itu jadi kembali lagi ke diri kita. Kalau versi agama merah delima yang hakiki adalah qul huwallahu ahad ila akhirih ayat sampai selesai, itu adalah hakikat dari merah delima. Tapi dalam kajian secara historis memang benda merah delima itu ada sampai saat ini, dan yang memiliki adalah orang-orang tertentu, orang-orang pilihan yang Allah pilih. Jadi jangan mentang-mentang kita merah delima, wah ini, karena banyak loh. Mungkin si A punya merah delima, si B juga punya merah delima, si C juga punya merah delima, si Fulan juga punya merah delima, sehingga susah kita untuk membedakan siapa sesungguhnya pemegang tongkat estafet merah delima yang hakiki gitu ya. Karena untuk saat ini juga banyak yang mengatakan merah delima itu masih ada di Laut Merah gitu ya. Artinya tergantung bagaimana kita memandang, tergantung bagaimana sudut pandang yang kita lihat. Mau percaya dengan itu monggo, dengan percaya dengan yang lain monggo, dengan yang asli yang monggo. Yang penting kita juga tidak boleh menyalahkan. Semua punya dasar masing-masing. Yang penting batu itu memberikan manfaat untuk kita, memberikan manfaat untuk semua orang, tidak tidak menduakan Allah, tidak menuhankan benda itu. Tetap apapun itu, kepercayaan yang paling kuat, jimat yang paling hebat adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan dalam hati kita, masukkan dalam keimanan kita, dan itu adalah bekal utama yang bisa mengalahkan segala-galanya, yang bisa mengalahkan hal-hal yang buruk. Insyaallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Insya Allah kita nanti akan memberikan informasi lagi yang lebih aktual, yang lebih manfaat untuk masyarakat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.